langsung nggak? Dibuka nggak? Ada alamatnya? Nggak ada. Apa bang? Daging. Kepala babi kan? Iya. Coba buka. Iya ini. Tuh. Oh, babi kan? Semoga salah ya. Ya. Oh iya, kepala babi ini. Kepala babi nih. Bau banget ya. Siapa tadi yang nerima, Bang? Awal. Tadi Cica bawa dari bawah, Heeh. kotak besar, dikirimi paket tidak dikenal, terus dibawa ke lantai kerja kami di Tempo, ikut buka dari awal, udah bau-bau busuk tuh. Pas dicek bawa ke bawah bener kepala babi. Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Kan tentu dalam banyak hal diskusi berbagai elemen menyatakan ya ini udahlah sudah jelas, sudah clear, biang kerok 10 tahun rusaknya tata negara Indonesia ini ya Jokowi gitu. Yeah. Nah, tapi kok seperti yang sulit sekali di proses gitu. Katakanlah kemarin kita mendapatkan kabar baik dari Dr. Rismon, ya, seorang forensik alumni UGM yang menyatakan 100 miliar % palsu ijazahnya. Nah, tunggu lagi. Tapi kalau melihat pada periode-periode sebelumnya, ini nggak lama gitu kita tenggelam lagi beritanya, ini naik tenggelam lagi. Dari sisi kawan-kawan tokoh-tokoh kritis tidak perlu diragukan lagi, perjuangannya terus tidak kenal lelah segala macam. Nah, yang jadi pertanyaan ini respon dari pemerintah hari ini yang tampak seperti pro tapi juga enggak gitu lagi. Gimana nih? Iya, makanya seharusnya mah kan sejak awal waktu itu janji ya gitu pemerintahan awal itu kan Prabowo akan melakukan langkah-langkah yang menegakkan hukum gitu kan, langkah-langkah yang demi rakyat dan sebagainya gitu. Tapi dalam prakteknya mafia ini gaya politik mafianya Jokowi itu sudah menggurita gitu. Jadi makanya kalau menurut saya untuk merealisasikan apa yang disebut dulu janji-janji, slogan-slogan tidak mudah gitu. Bahkan sekarang tidak ada pertarungan gitu. Nah, apakah juga nanti Prabowo menggunakan gaya mafia juga gitu kan dalam konteks ini? Jadi negaranya negara mafia gitu kalau menurut saya. Di situ ada teror. Seperti kasus teror kemarin ya, soal wartawan itu Tempo yang diberi kepala babi itu kan teror kan begitu. Saya kira itu gaya mafia juga itu, gaya teror karena pola-pola teror adalah intimidasi, itu pola mafia itu dimainkan. Walaupun sebetulnya lucu juga Pak Epul. Yang dikasihkan kepala babi berarti dia pegang pantat babi dong. Lebih kotor gitu kan. Jadi dia lagi sedang memeluk badan babi yang ada pantat babi. Makanya disebut negara ini negara pantat babi. Kalau memang itu adalah peran-peran negara juga ikut, karena yang diserang oleh Tempo itu kan pejabat-pejabat negara, bocor alus politik itu konteksnya kan negara gitu kan, sehingga apakah ini perorangan atau ini institusi atau ada hubungan dengan kepentingan penyelenggara negara? Kalau begitu maka tadi menurut saya mah untuk Tempo dikasih kepala babi, untuk dia pantat babi, namanya pig boots, pig boots, artinya
pantat babi. Nah, jangan sampai negara ini menjadi negara seperti itu. Dan babi itu kan perilaku yang jelek. Dia serakah, dia udah Allah makan, kasih udah perumpamaan itu dengan babi. betul. Kenapa haram? Itu kan babi. Dan ada hikmah. Iya. Dia tempatnya kotor, becek, gitu. Dia makan kotorannya sendiri. Dia muntah, dimakan lagi, gitu. Jadi memang habitatnya habitat kotor. Iya. Nah, karena itu saya kira lucunya itu kok diperumpamakan babi tadi, ngasih kepala babi. Ya berarti kebalikannya kan gitu menurut saya. Gitu. Yang besar badannya dan pantat. Melihat Tempo, kita geser dulu ke Tempo karena ini jadi perhatian publik juga kemarin, makanya jadi breaking news. Kan kalau dalam kacamata secara umum bisa kita lihat ada dalam tanda petik oposisi yang sedang bekerja hari ini di Indonesia kan. Salah satunya Tempo. Kemudian mungkin PDIP, mungkin juga Anies dan kawan-kawan. Nah, ketiga elemen oposisi ini dalam pandangan Pak Rizal bagaimana ini? Apakah sudah cukup untuk mengontrol pemerintahan Pak Prabowo ketika Temponya sendiri tadi kan sudah mulai diintimidasi nih, entah oleh perorangan yang sakit hati ataukah oleh lembaga yang bekerja lebih besar gitu. Atau begini dulu Pak Rizal yang saya penasaran, kalau misalkan nih pemerintahan Pak Prabowo pengen membungkam, saya kira nggak perlu dengan kepala babi. Langsung aja dengan gerakan intelijen apa segala macam, senyap apa diselesaikan, bisa gitu. Tidak perlu dengan teror begini. Artinya kalau saya sih secara pribadi melihat ini Pak Prabowo membiarkan gitu Tempo untuk bersikap keras, monggo PDIP sebagai ini mangga gitu. Nah, apakah ini sudah cukup ideal kah situasi seperti ini? Ya tidak gitu. Kalau menurut saya kalau tadi ada teror seperti itu, sekurang-kurangnya kan ngomong kepolisian. Kami akan teliti. Mau ini nggak ada? Nggak ada kan gitu. Kejadiannya kan kemarin Pak. Iya, makanya kan belum ada respon apa-apa gitu. Makanya kenapa orang berasumsi siapa sih targetnya gitu dari awal bocor alus itu, kemudian siapa yang mereaksi, siapa yang tersinggung, kan gitu, apakah perorangan atau institusi atau mungkin negara gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan berikutnya, tergantung respons. Kalau misalnya Pak Prabowo bilang teror-teror begini tidak sehat, wah kan bagus gitu. Bukan. Tapi statement itu pun belum ada. Nggak ada gitu ya kan, diam sehingga tanda tanyanya masih terus berkembang gitu kan tentang ini. Sementara temponya juga bagus kan. Saya tidak terpengaruh dengan teror-teror seperti ini. Cuman pendekatan cara-cara begitu kan tidak sehat. Nah, berarti harusnya kepolisian, karena ini kan pidana, membuat teror begitu tuh, intimidasi begitu tuh pidana. Harusnya bergerak otomatis, nggak usah lapor dulu, nggak usah. Orang udah terbuka di media kok, gitu. Langsung saja, misalnya kami akan selidiki siapa yang melakukan ini. Pasti ada orang yang melakukannya gitu, nggak mungkin ujug-ujug gitu kan. Pasti ada, dikejar, ditanya dulu si Siskanya, Franciscanya kan, kenapa, terus punya musuh enggak, dan sebagainya lah gitu. Temponya juga dan seterusnya. Ada pengusutan, nah itu baru fair. Nah, dari segi kacamata atau politik belum mungkin Pak? Kayaknya enggak ya? Kalau saya melihat budaya kita ini budaya mengambangkan. Kecuali viral lagi, naik lagi. Kecuali viral lagi, tapi kelihatannya dari sisi Tempo tadi udah, kalau temponya gemeter, takut gitu kan, mungkin muncul lagi nanti. Tapi kalau Tempo mengabaikan, apaan yang begitu, nggak akan kita takut misalnya. Ya kira akan mengambang sendiri gitu. Jadi potensi Tempo sendiri yang melakukan sandiwara bermain playing victim gitu mungkin nggak masuk akal? Enggak, saya kira enggak. Dia dalam posisi apa kan selama ini, itu posisi yang memang mengkritisi. Dan itu adalah tentu saja, dan kita tahu sering ditekan kan Tempo. Sering, Tempo mah dari dulu pernah dibredel, pernah ini gitu kan. Jadi itu mah sudah
sudah menjadi hal yang baginya nggak menjadi masalah gitu. Oleh karena itu buat apa kalau dia bikin-bikin gitu-gituan gitu kan, terlalu sumir. Sama juga tadi dengan pertanyaan yang Kang Epul itu, apakah Prabowo gitu kan kalau mau melakukan itu nggak usah harus dengan cara begitu. Kalau pentahapan kan bisa. Tahap awal sentil dulu. Berikutnya nggak ini lagi naik level kan begitu gitu kan. Gitu. Kalau Tempo lah kita lihat, artinya sebagai media tentu dia sudah menjalankan fungsinya dengan baik sebagai kontrol terhadap pemerintah. Kalau bagaimana dengan PDIP dan tokoh yang bernama Anies Baswedan dalam pandangan Pak Rizal? Apakah mereka dua itu juga sudah menjalankan fungsinya atau? Ya kalau PDIP masih tarik ulur ya kelihatannya. Misalnya Megawati kadang keras, Puan lemah gitu kan. Hasto sama diproses segala macam, tapi juga nanti Prabowo coba didekati dengan cara yang lain. Masih bermain-main di aras kepartaian gitu ya. Kalau partai kan gaya politiknya begitu gaya politiknya, kecuali kalau dia oposisi ya, dia adalah organisasi kemasyarakatan. Belum jelas ya PDIP ini oposisi apa? Saya kira belum gitu, ya masih kadang-kadang tarik ulur gitu kan, tarik ulur cari perhatian gitu kan, dan masih punya harapan dia terhadap Jokowi mungkin oposan betul. Pasti ya. Tapi dia masih berharap dengan Prabowo gitu. Karena kalau Prabowo merangkul, Prabowo bersama-sama mukul Jokowi, ya mungkin dia senang. Ya kalau PDIP terangkul, habislah itu. Demokrasi kita tidak ada oposisi sama sekali. Iya, dari sisi partai. Iya, dari kan? sisi partai. Tapi kan oposisi itu nggak harus partai politik. Gitu. Politik itu bukan partai. Tuh, politik itu lembaga-lembaga, tokoh-tokoh, media, politik itu, sistem politik itu diisi oleh elemen-elemen begitu. Jadi jangan terfokus yang namanya partai. Sistem politik, partai politik. Malah sekarang orang mulai mempermasalahkan partai politik. Bisakah berpolitik tanpa partai politik? Jawabannya bisa, mungkin gitu ya, dalam konteks konklusi justru partai politik yang membuat keruh politik gitu. Betul, bisa saja akan sampai kepada vonis begitu gitu.